Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena memang Allah saja yang pantas dipuja dan dipuji. Segala kebaikan yang kita rasakan kemarin, hari ini, esok, dan sampai setelah kematian, itu semuanya adalah dari Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu dan salammu senantiasa engkau curahkan dan tambahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, subhanallah ya. Anak ketika masuk ke tempat ini, Masya Allah, gede banget masjidnya. Biasanya masjid di gedung-gedung itu di tempat parkir, ya, di pojokan, kumuh kadangkala. Tapi alhamdulillah, ternyata di sini ada sebuah masjid yang ketika ana masuk pun ana seakan-akan masuk di musolanya Zamzam Tower. Yang pernah umroh tuh, ada musola di Zamzam Tower itu untuk orang-orang yang malas. Masjidil Haram di depan mereka, tapi sholatnya di atas. Iya Ustaz, supaya tidak mengganggu yang di bawah kata dia. Padahal malas saja dia. Biasanya yang telat, yang apa, sholatnya di sana. Ana tadi setelah jadi imam, ana maju ke depan. Ana melihat gerakan mobil yang terkadang bergerak dan kadang berhenti. Jumlahnya entah berapa. Ribuan mungkin. Ana berpikir, hendak kemana mereka pergi? Sebagian mungkin juga pulang. Mau pulang kemana mereka sebenarnya? Jamaah, seringkali Allah mengingatkan kita di ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim bahwa kita akan kembali kepada Allah. Wa ilaihil masir. Kepada Allah kalian bakal balik. Wa ilaihin nusyur. Kepada Allah kalian akan dihimpun. Gedung-gedung tinggi yang kita lihat, kita sekarang berada di gedung apa namanya, Centennial Tower. Sampai namanya susah nyebutnya. Subhanallah, mau masuk ke sini, ana lihat ada security-nya, nggak bisa sembarangan masuk. Kita setelah masuk lift pun ada yang jagain di sana, dipencetin lantai sekian, lantai sekian. Subhanallah, ruwet banget masuk gedung ini. Tidak seruwet masuk surga. Wallahi benar. Masuk surga itu lebih mudah daripada kita masuk ke gedung ini. Tapi banyak dari kita yang gak mau masuk surga. Dia lebih terpana dan terkesima dengan lampu-lampu yang ada di kanan dan kirinya. Kadang-kala lampu-lampu itu menghilang, kemudian muncul kembali. Untuk apa semua itu diadakan? Allah sudah sebutkan. Allah mengatakan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan lah. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini zina, perhiasan. Biasanya orang kalau ngeliat perhiasan itu terkesima. Terkadang kita jalan-jalan yang mungkin jalan ke mall, beberapa kali terhenti langkah kakinya karena dia melihat sesuatu yang menarik hatinya. Kemudian dia melanjutkan jalannya. Kemudian nanti dia balik meninggalkan gedung itu. Kemana dia balik? Balik ke rumahnya.
Allah mengatakan semua perhiasan itu linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Kita udah tahu keberadaan kita di dunia ini, dilahirkan di sini untuk masuk ke dunia ujian. Dari awal sampai akhir kita diuji. Apa ujian itu? Apakah untuk melihat siapa yang paling kaya? Siapa yang paling sukses dalam hidupnya? Siapa yang bisa bangun gedung-gedung tinggi? Ana senang banget. Ada seorang muslim bisa membangun gedung tinggi kayak ini. Allah mudah-mudahan diperbanyak tuh orang-orang Islam yang kayak gitu. Tapi ujian itu adalah untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bagaimana kita mengetahui amalan kita baik atau tidak? Allah utus Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan Al-Quran. Selama amalanmu, perbuatanmu sesuai dengan kitab yang diturunkan, maka engkau dikatakan baik amalanmu. Ikhlas lillahi ta'ala, baik amalanmu. Kalau ada seorang yang bekerja di gedung ini, tidak ikut aturan, walaupun dia merasa baik, tapi tatkala dia tidak ikut aturan, mungkin dia akan di SP3. Kenapa? Anak berusaha untuk baik, anak berusaha untuk memberikan manfaat, kata dia. Iya, tapi engkau tidak ikut aturan yang ada. Maka kita dalam kehidupan ini harus mengikuti aturan Allah Jalla Jalaluhu. Banyak kali aturan yang dibikin oleh manusia dan kita membacanya. Karena kita membutuhkan aturan tersebut. Kita kerja di sebuah tempat, bos mengatakan baca nih aturannya. Masuk jam sekian, keluar jam sekian. Ini hak-hakmu, ini kewajiban. Kita pelajari. Bahkan orang daftar untuk bekerja. Kita lihat yang jadi calon PNS, subhanallah, berapa ribu yang daftar. Dan berapa banyak yang diterima. Mereka pelajari ini semuanya. Kenapa? Karena mereka ingin diterima. Mereka ingin bekerja. Kita ngomong doang ingin masuk surga. Tapi kita tidak pernah menyelesaikan membaca aturan masuk surga. Siapa yang selesai baca aturan masuk surga? Aturannya dalam Al-Quranul Karim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan Minal jinnati wan nas. Kita baca tapi kita nggak tahu artinya. Ustaz, Anda nggak bisa bahasa Arab. Ada terjemahannya. Ada tafsirnya. Ustaz nggak punya waktu. Subhanallah. Engkau punya waktu untuk bekerja. Untuk sekolah tahunan. Agar dapat ijazah S1. Nambah S2. Nambah S3. Tapi kitabullah belum engkau selesaikan. Engkau mau masuk surga beneran. Ngomong doang. Nggak mungkin kita masuk surga dengan ngomong doang. Nggak bisa orang masuk surga hanya dengan berangan-angan. Terus gimana nanti gedung-gedung yang tinggi ini? Namanya perhiasan. Akan datang masanya dia pergi dan hilang. Allah menjelaskan. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami, kata Allah, benar-benar akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini. Semua gedung ini termasuk. Bukit-bukit yang tinggi pun. Puncak yang kita lihat menjadi tujuan manusia setiap weekend. Kita akan jadikan semuanya itu rata sama tanah. Menjadi debu, jemaah. Subhanallah. Ini kehidupan, jemaah. Supaya kita sadar. Bentar lagi kita mau Ramadan. Anda mau bicara tentang Ramadan sebenarnya. Tapi Anda rasa antum semua sudah siap menghadapi Ramadan. Karena tinggal hitungan berapa hari kita? 7 hari? 7 hari? Atau 6 hari? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita tidak tahu apakah kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Itu rahasia ilahi. Karena umur kita juga sudah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang perlu kita persiapkan, jemaah, untuk menghadapi Ramadan? Ana mau tanya, gedung ini berapa lama dibangun? Mana yang bertanggung jawab sih? Nah, berapa lama gedung ini dibangun? 3 tahun.
baru ditempatin. Berapa banyak yang mati? Iya, artinya belum sempat masuk sini yang kerja, tahu-tahu sudah meninggal duluan. Nggak kehitung kan? Ada orang yang bangun tahu-tahu sakit meninggal dunia. Artinya dia tidak pernah merasakan hasil kerjanya. Banyak. Banyak terjadi. Anda ingat ada seorang, Masya Allah, konglomerat, dia bangun gedung yang mewah sekali. Villa buat dia. Dia itu datangkan marmernya dari Italia, nunggu. Sampai datang. Kata kontraktornya, ini insya Allah hari Senin masuk. Kunci dikasihkan. Hari Sabtu, dia meninggal dunia. Dia belum pernah sempat menempati rumahnya. Tapi dia menempati kuburannya. Padahal dia tidak pernah persiapkan kuburannya. Maka jamaah rahimakumullah. Ramadan perlu dipersiapkan. Anda mau bicara satu yang harus kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan. Taubat. Memperbaharui taubat sebelum Ramadan. Sebagian orang kalau bicara taubat akan berpikir, oh Ustaz nih suudzon sama kita. Berarti kita nih banyak dosanya semua nih. Disuruh taubat, suruh istighfar. Jamaah, taubat ini adalah tingkatan yang tertinggi. Awal orang masuk taubat, di pertengahan taubat, di ujung taubat. Nabi kita Muhammad SAW, pernahkah beliau berhenti bertaubat? Pernahkah beliau sampai titik tidak mengatakan astagfirullah? Sehari beliau 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu Nabi alaihissalatu wassalam. Setiap selesai sholat fardu, beliau tidak berhenti mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu Nabi. Jadi kalau bicara tobat, kita tidak bicara tentang pelaku dosa. Kenapa? Karena kita semuanya melakukan dosa. Tapi kita bicara tentang manusia yang ingin berubah untuk jadi lebih baik. Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan dosa. Tapi kemudian Allah menerima taubatnya karena dia mau taubat. Kita nih mau nggak taubat? Kita perlu bersihkan diri kita. Sebagian orang jamaah berbuat dosa. Tapi dia tidak merasakan dampak dari dosa yang dia lakukan. Sampai diriwayatkan ada seorang yang bertahun-tahun melakukan dosa. Kemudian suatu hari dia bermunajat kepada Allah. Dia mengatakan, Rabbi, kam adnabtu wala ara li dhunubi atharan. Ya Allah, wahai Rabbku, berapa banyak dosa yang aku lakukan. Tapi kok aku tidak melihat dampak dari dosa yang aku perbuat. Artinya dia tidak merasakan mungkin tabrakan, mungkin sakit, mungkin bangkrut. Dia enak aja enjoy sama hidupnya. Kemudian dia mendengar suara yang mengatakan, Ya abdi, alam ahrimka ladhiza munajati. Wahai hambaku, bukankah aku telah menghalangimu dari merasakan lezatnya bermunajat kepadaku? Itu jamaah. Antum kalau merasakan nikmatnya bermunajat sama Allah, demi Allah, semua kelezatan yang ada di muka bumi ini nggak ada artinya. Ketika antum bisa merasakan kelezatan bermunajat sama Allah. Ketika antum bisa duduk malam hari di pojokan rumah, menghamparkan sejadah, kemudian antum bisa meneteskan air mata antum. Kemudian antum rindu sama Allah Jalla Jalaluh. Yang setiap hari antum sebut namanya. Antum panggil namanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus kita sebutkan itu. Ada orang yang tidak merasakan kelezatan menyebut nama Allah Jalla Jalaluh. Itu tuh azab yang pedih buat seorang hamba. Dari dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi ada yang parah. Orang berbuat dosa tapi merasa tidak berbuat dosa. Kenapa?
Karena dia tidak tahu dengan aturan. Ada orang melanggar. Bertahun-tahun dia melanggar. Suatu hari ketangkep dia. Dipegang sama polisi. Bapak ini nggak boleh lewat sini, kata dia. Loh Pak, saya sudah 2 tahun Pak. 3 tahun lewat sini. Bapak mau 10 tahun lewat sini, Bapak telah melakukan kesalahan. Iya. Sebagian orang melakukan kesalahan puluhan tahun. Tapi dia merasa tidak melakukan kesalahan karena tidak mau belajar agamanya. Tidak mau membaca aturan yang Allah turunkan. Berkaitan dengan lezatnya bermunajat kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Ini hadis disebut hadis qudsi. Allah mengatakan, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepada orang itu. Siapa sih yang disebut waliullah? Siapa yang pantas disebut Habibullah? Kekasih Allah Jalla Jalaluh. Allah menjelaskan aturan untuk menjadi kekasih Allah supaya kita tahu. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah, daripada yang fardu-fardu. Yang wajib-wajib. Berarti kita nih kalau ingin hidup nyaman, berakhir di surga, pelajarin yang wajib-wajib. Banyak yang wajib kita tidak kerjakan. Karena kadang-kala kita makan, masa Ustaz? Wajib itu Ustaz. Ya Allah. Antum kan gak belajar. Wah, dari dulu dikasih tahu orang tua gak wajib Ustaz. Belajar lagi. Kebanyakan kita pelajaran agamanya hanya 2 jam dalam sepekan. Kuliah dapat pelajaran agama. Berapa banyak? 2 jam 1 semester. Setelah itu nggak ketemu lagi agama. Nggak ketemu agama. S2 nggak ketemu agama lagi. S3 apalagi? Dia ketemu dunia terus. Dia hidup tersiksa tapi nggak ngerasa tersiksa. Belajar yang wajib. Kemudian setelah yang wajib kita pelajarin, amalkan. Setelah kita amalkan, naik. Naik kemana? Naik menuju cinta Allah Jalla Jalaluh. Jamaah, antum masa nggak kepingin dicintai Allah? Yang kerja di gedung ini, ana rasa ingin dicintai sama bos dan atasannya. Dia berusaha untuk mengerjakan segala yang diperintahkan oleh atasannya. Walaupun dia lelah, dia capek, dia punya masalah di keluarganya, ketemu bosnya ada aturan. 5S. Apa 5S? Senyum, sapa, salam, apa lagi? Sedekah. Dia terpaksa tersenyum. Dia terpaksa berbuat baik. Padahal dia lagi ada masalah. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia ingin bosnya suka sama dia. Sama Allah yang membuat jari kita bisa bergerak. Yang memberikan kedua mata sama kita. Kita kadang-kala tidak mencari kecintaan Allah sama kita. Setelah melaksanakan yang wajib, nih hamba akan dicintai Allah apabila mengamalkan yang sunnah-sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nih hambaku terus berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Nggak wajib sebenarnya. Sunnah, tapi dia terus amalkan. Sampai dia ke tingkatan aku cinta sama dia. Biasanya itu, antum melihat. Kalau ada pegawai yang kerjanya nambah dari kerja wajibnya. Bosnya suka sama dia. Orang ini loyal banget sama kita. Jam 5 harus pulang, dia tetap kerjakan kalau ada pekerjaan belum selesai. Kadang-kala jam 8 dia belum pulang kantor. Itu sunnah tuh. Iya. Itu qobliyah dan ba'diyah. Nggak wajib.
Artinya ketika dia pulang, ini anak buah jam 5 tank dia pulang, bos tidak akan marah. Karena memang jam kerjanya sudah selesai. Tapi ada orang yang ditanya sama bosnya, kenapa belum pulang? Bos, ada kerjaan yang belum selesai. Anak ingin selesaikan. Di situ bosnya jatuh hati sama nih orang. Oh, Masya Allah orang ini. Besok dilihat lagi, Masya Allah. Apa kita nggak ingin nunjukkan diri sama Allah? Ketika orang pada tidur, antum bangun. Kan nggak wajib sholat malam, Ustaz? Enggak. Ketika orang-orang sibuk kerja, antum sholat duha. Kan nggak wajib, nggak wajib sholat duha. Antum sampai mati nggak sholat duha, nggak akan dihukum. Betul. Tapi kan kita bicara cinta. Yang perlu dikejar jamaah. Ustaz, dapat apa kalau Allah cinta sama kita? Allahu Akbar. Kata Allah, hatta uhibbah. Fa'idha ahbabtu. Kalau aku cinta sama dia, kutu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran dia. Ini orang tidak akan mendengarkan kecuali yang diridhai Allah. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatan dia. Artinya ini orang tidak akan melihat kecuali yang Allah ridhai. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Tangannya, ya Allah. Antum lihat. Kalau tangan antum jauh dari kemaksiatan, insya Allah Allah cinta sama antum. Kata Allah, aku akan jadi tangan dia. Artinya dia tidak akan bergerak kecuali dengan keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan jadi kakinya. Artinya dia tidak akan menggerakkan kakinya kecuali ke tempat yang diridhain Allah. Jadi kalau antum mau tahu Allah cinta nggak sama antum, lihat di mana Allah meletakkan antum. Kalau Allah meletakkan kita di tempat kemaksiatan ini, Allah nggak suka sama tempat ini. Tapi aku ada di tempat ini, berarti Allah nggak suka sama anda. Tapi apabila Allah meletakkan di tempat yang seharusnya engkau ada, di situ engkau ada, maka insya Allah Allah cinta. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kata Allah Jalla Jalaluhu, kalau tuh orang minta sama aku kabulkan yang dia minta. Wala in ista'adzani la'u'izan. Dia mohon perlindungan sama aku akan berikan perlindungan kepada dia. Jamaah, ini adalah kelezatan yang mungkin sebagian kita selama hidupnya belum pernah merasakan kelezatan tersebut. Kalau bicara kelezatan kemaksiatan, itu nggak lama. Orang berzina, na'udzubillah min dzalik. Umpamanya, orang minum khamr, orang sabu-sabu. Kelezatan dia itu hanya di waktu dia melakukan. Bahkan di waktu melakukan pun dia tidak merasakan kelezatan sejatinya. Karena nafsu aja, pulang jadi beban buat dia semuanya. Makanya sebelum Ramadan, kita perlu memperbaharui taubat kita. Supaya Ramadan kita dimudahkan untuk sholat malam. Ada sebagian orang, Ustaz, anak ini sholat tarawih kok mesti cari imam yang cepat, Ustaz ya. Anak kalau imamnya panjang sedikit, udah gerah. Iya. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya sholat tarawih. Jangan sholat tarawih, sholat fardu kadang-kadang tidak bisa merasakan nikmatnya sholat fardu. Dia sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Anak kayak nggak sholli. Tidak merasakan apa-apa di sholatnya. Maka ketahuilah itu berasal dari dosa yang kita lakukan. Bulan Ramadan, bulan panen pahala. Orang-orang bisa hatam Al-Quran 2-3 kali. Kita 10 tahun nggak pernah hatam Al-Quranul Karim. Ada apa sama engkau? Waktumu sama yang diberikan kepada mereka. 24 jam sama. Berarti ada masalah dengan dirimu. Allah larang engkau untuk menikmati munajat sama Allah. Ada sebagian orang yang bisa puasa sebulan penuh. Menjaga lisannya, menjaga tangannya. Tapi sebagian orang 7 hari sudah berhenti puasa. Kenapa? Allah tidak memberikan kebaikan kepadamu. Maka kita perlu bertobat, jamaah. Coba bertobat yang pertama yang perlu kita pikirkan.
Atau mungkin tobat yang tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bertobat dari menyia-nyiakan waktu kita. Pernahkah kita bertobat? Ya Allah, ana hari ini berapa lembar Quran yang ana buka? Ana dari tadi pegang HP, WA, Facebook, apa. Quran gak ana buka. Pernahkah antum bertobat? Ya Allah, mungkin 3 jam hari ini sia-sia dari hidupku. Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap hari jemaah, selesai sholat duha beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali beliau. Bukan karena beliau berbuat dosa. Bukan. Orang-orang soleh itu bertobat kadangkala karena meninggalkan sesuatu yang sunnah. Dia tobat, ya Allah, ana gak sholat duha hari ini ya Rabb. Ampuni hamba ya Allah. Nikmatmu banyak buat hamba. Tapi hamba masih kurang memberikan apa yang bisa hamba berikan. Apa gak bisa kita sisihkan waktu kita? Maka antum lihat, hitung tuh. Selama bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal. Kita bisa ngelihat orang tuh, kalau bakal ada laporan, ini umpamanya hari Senin laporan harus diangkat. Itu bos biasanya minta sama Nabi, kumpulkan semua yang baik-baik yang sudah aku lakukan. Kita mau laporkan. Untuk urusan dunia kita melaporkan itu. Tapi bulan ini amalan kita selama setahun itu dilaporkan kepada Allah, diangkat kepada Allah. Tapi apa yang kita siapkan? Kebanyakan kita masih mensia-siakan waktu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia lalai tidak mensyukuri itu nikmat. Seakan-akan itu bukan nikmat. Kebanyakan kita jamaah kalau bicara nikmat apa? Fulus. Tahu-tahu ada yang transfer 10 juta. Allah Akbar, 10 juta Allah. Nah, tahu-tahu bos ngasih hadiah sama kita. Apa bos udah buat antum? Dilihat kontak mobil. Ya Allah, sujud syukur dia jawab. Dia merasa itu nikmat. Kata Nabi SAW, 2 nikmat yang kebanyakan kita meremehkannya dan tidak mensyukurinya. As-sihah wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Subhanallah. Kesehatan ini antum mau bayar berapa? Di Madinah ada seorang kaya raya jemaah. Dia punya 8 apartemen besar-besar. Allah kasih sakit dia. Berobat ke luar negeri, kemana-mana, 1 apartemen habis. Pulang masih sakit. Kata orang, coba berangkat ke tempat ini. Oh berangkat dia ke tempat itu. Apartemen kedua habis. Pulang masih sakit. Kemudian dia ngasih, coba berangkat ke sini. Berangkat lagi, apartemen ketiga habis. Apartemen keempat habis. Kelima habis. Keenam, ketujuh habis. Balik dia dari berobat, sakit. 7 apartemen habis. Dia tinggal di 1 apartemen yang memang ditempatin sama dia dan keluarganya. Dalam kondisi sakit. Bayangkan jangan. Ternyata sehat dia itu lebih mahal daripada 7 apartemen yang dia miliki. Kita kadangkala tidak mensyukuri nikmat sehat. Coba syukurilah nikmat sehat. Mungkin iya ya Allah, ana nih Ustaz terus terang Ustaz. Kalau lagi sehat, malas ibadah. Lagi sakit ya Allah, jadi ingat sama Allah, jadi ingin bangun malam. Sehat nggak bangun malam, tuh nggak mensyukuri itu nikmat. Yang kedua waktu kosong. Waktu kosong nih jamaah, Allahu Akbar. Kalau kita kehilangan duit, antum bisa balikin tuh duit. Antum kehilangan duit 7 miliar. Umpamanya nih. Bisa balik nggak? Bisa balik 70 miliar. Tapi antum kehilangan waktu 7 hari tanpa ketaatan. Bisa balik? Nggak bakal balik. Nggak bakal balik selama-lamanya. Masa muda yang dulu kita habiskan untuk kemaksiatan.
Berapa jam hitung tuh? Bisa balik nggak bisa. Itu nikmat dari Allah. Modal manusia hidup itu waktu dan bukan duit. Buktikan nanti. Ada orang duitnya masih tersisa 7 miliar mati. Berarti duit itu tidak bisa menambah umurmu, nggak bisa. Waktu manusia sudah ditentukan. Nih, sebelum Ramadan coba antum duduk merenungkan diri, tobat ya Allah. Allah mengatakan utubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman. Mulai antum, mudah-mudahan Ramadan ini anak tidak menyia-nyiakan waktu. Mudah-mudahan waktu ana yang habis dulu dengan kemaksiatan bisa tergantikan dengan yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada Lailatul Qadar. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya ma, yang kerja di gedung ini nih, ana mau tanya nih. Mana yang kerja di gedung ini? Antum. Ini kan dapat THR nanti kan? THR itu gaji berapa bulan? Gaji 1 bulan. Gimana kalau bos ngomong sama antum, antum 10 hari gak usah pulang, tinggal di gedung ini, anak kasih gaji 10 bulan. Kira-kira 10 bulan. THR-nya bukan 1 bulan, 10 bulan. Gak pulang, artinya di sini 10 hari aja, setelah itu antum pulang. Dikasih gaji 10 bulan. Kurang banyak. 100 bulan. Antum dikasih gaji 100 bulan. 10 hari di tempat ini, gak pulang, dikasih gaji 100 bulan. Kira-kira antum mau nggak? Masya Allah. Gimana kalau dikasih gaji 1000 bulan? Dan Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kita nggak cari. Kita nggak kejar. Kita hanya ngejar yang 1 bulan THR. Bos ngatakan kalau masuk sampai tanggal 27 ada THR. Yang pulang duluan nggak ada THR. Orang nungguin, ya bos, anak nungguin tuh THR. 1000 bulan kita nggak kejar jemaah. Wallahi jemaah. Nggak tahu kita orang yang pintar apa orang yang bodoh. Kita hanya mengejar THR 1 bulan. Rasul SAW 10 hari terakhir tuh beliau manfaatkan waktunya untuk cari 1000 bulan. Antum cari apa 10 hari terakhir? Allahu Akbar. Maka manfaatkan waktu nih. Ramadan, antum hitung, punya program lah paling enggak. Insya Allah Ramadan tahun ini Ustaz, anak kepingin hatam Al-Quran 1 kali. Berarti udah jelas, tiap hari 1 juz. Anak kepingin istighfar tiap hari Ramadan ini 100 kali. Antum harus sisakan waktu antum untuk itu. Terus Ustaz, anak kepingin sholat malam Ustaz. Sama imam yang enak suaranya, yang bisa menyentuh hati. Kadangkala sudah Ustaz, udah di belakang imam yang bagus suaranya. Tapi entah hampa diri hamba. Istighfar. Dosa yang nutupi hati antum. Kemudian antum tidak bisa merasakan bacaan iman itu. Bacaan imam itu dan tidak masuk ke hati. Maka tobat dari waktu-waktu yang kita sia-siakan. Mereka akan meninggalkan kita. Ayah kita, ibu kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang-orang yang mencintai kita akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena memang waktu kita sudah selesai hidup di dunia ini. Maka kembali kita memperbaharui taubat sebelum Ramadan. Baik, yang kedua. Taubat dari lisan kita. Pernah antum duduk melihat apa yang antum tulis di medsos? Pahala apa dosa? Kita itu sebenarnya dulu sebelum ada medsos, mungkin orang tidak kebayang bagaimana dicatat semua amalan kita. Sekarang dengan adanya medsos, dengan adanya alat perekam, semua yang kita bicarakan itu terekam. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya terekam. Antum mau pakai nama samaran, mau pakai nama siapa, itu semua terekam, dicatat, diawasi. Pernahkah kita berpikir, ya Allah, ana selama hidup ana, pernahkah ana mencela orang, mencaci maki orang, memaki orang, berdusta,
riba. Apa aja dosa lisan kita. Karena yang paling banyak memasukkan ke neraka itu ada lisan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an. Mukmin itu enggak suka mencela, enggak suka mencaci, enggak suka mengutuk. Walal fahish walal badhi, enggak kotor omongannya orang Islam itu. Enggak. Kalau ada yang kotor, diragukan keislamannya. Karena orang mukmin enggak kayak gitu. Kita ini perlu taubat. Jangan antum berpikir, enggak Ustaz, ana alhamdulillah Ustaz, ana jauh dari zina, ana jauh dari khamar. Iya, alhamdulillah. Tapi lisan antum juga banyak berbuat dosa. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw ala manakhir illa hasaidu alsinan. Itu orang-orang yang tersungkur masuk neraka itu. Kau pikir karena apa? Karena lisan mereka. Dan sekarang jemaah, ana lihat orang tuh kalau tulis komentar, Allahu Akbar. Anak kadang-kala mereka tulis komentar, apa nggak mikir ya? Apa dia tidak mengatakan nih, dapat pahala, apa dapat dosa kita orang? Memang bedanya orang berakal dan tidak berakal. Orang berakal tuh lisannya di belakang hatinya. Di belakang hatinya. Enggak. Di depan hatinya. Artinya sebelum dia mau ngomong, mampir di hati dulu. Mikir nih, baik apa enggak. Baru dia berbicara. Tapi orang-orang yang tidak berakal, itu lisannya di belakang hati. Ngomong dulu, setelah ngomong, aduh afwan, minta maaf. Makanya berapa banyak sekarang permintaan maaf, pemerintahan maaf. Karena salah berucap, salah ngomong. Afwan, ana nggak tahu. Ternyata ucapanku menyakitin umat Islam umpamanya. Menyakitin apa? Ya Allah, pikir dulu sebelum berbicara. Itu yang kita perlu berpikir, lisan kita. Taubat dari apa yang sudah kita ucapkan, yang kita tulis. Sekarang antum bisa lihat tulisan antum. Artinya kalau mau ngelihat ana dosa enggak ya komentar-komentaran. Antum lihat di medsos, baca komentar antum. Kira-kira Allah ridho nggak sama komentar ini? Oh nggak ridho. Oh kayaknya Ustaz nggak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya tinggalkan. Orang Islam yang baik tuh tidak berucap kecuali bermanfaat. Guyon. Ada orang yang kerjanya ketawa terus. Sukanya itu nonton lawak. Oh sampai kencing-kencing dia kadang-kadang. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, la tukthirud dhahik. Kalian jangan banyak-banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Banyak tertawa itu mematikan hati. Orang ada yang nggak bisa nangis. Dia sukanya hiburan, ketawa-ketawa aja, mati hati dia. Maka hati-hati nih. Kemudian yang terakhir jamaah, taubat dari angan-angan kita. Antum apa yang antum inginkan dalam kehidupan ini? Kita kadang-kala punya angan-angan yang seharusnya tidaklah. Kenapa anak ambisius banget ya? Anak kok tidak berangan-angan, anak kepingin masuk surga, kepingin berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepingin duduk-duduk sama keluarga itu yang ada, punya villa di sana, punya ini, naik jabatannya, hanya itu saja yang kau pinta. Maka coba antum lihat, ya Allah, iya ya, dirubah nih sekarang. Angan-angannya jadi yang lebih baik. Kemudian juga yang berkaitan dengan angan-angan ini, banyak di antara kita yang suka mengatakan nanti. Antum nggak sodakoh buat masjid. Oh, insya Allah nanti anda mau sodakoh. Nggak pernah sodakoh. Antum sampai kapan mau kayak gini? Oh, insya Allah lah. Anda baru umur 25 tahun. Insya Allah nanti 35-40 anda berhenti berbuat dosa insya Allah. Antum perlu taubat dari ucapan-ucapan itu. Karena ucapan nanti akan saya kerjakan udah nggak pantas. Menunjukkan seorang yang malas jamaah. Dan satu juga, kita harus bertobat dari kemalasan kita. Bayangkan, ucapan subhanallah wa bihamdih
ucapan subhanallah bihamdih, itu antum kalau ketika mengatakan itu akan Allah tanamkan di surga pohon kurma. Berapa kali sehari antum baca itu? Subhanallah bihamdih. Coba antum lihat. Iya ya. Coba bos ngomong. Itu urusan dunia nih jamaah, Masya Allah. Orang semangat-semangat kalau lu cari dunia. Bos mengatakan antum berdiri di sana, nih satpam nih biasanya, security. Berdiri di sana, jangan kemana-mana. Berapa jam bos? 2 jam. Anak kasih 2 juta. Siap bos, bismillah. Berdiri dia 2 jam, 2 juta. Tapi ucapan subhanallah wa bihamdi ditanamkan 1 pohon kurma di surga, antum baca. Wah, kita kadang-kadang nanti insya Allah Ustaz. Anda baru tahu ternyata ditanamkan pohon kurma di surga. Allahu Akbar. 2 rakaat sebelum subuh. Ini bicara tentang angan-angan kita. Ada yang berangan-angan ini mendapatkan dunia dan isinya jamaah. Ada nggak yang berangan-angan anak kepingin punya gedung kayak gini Ustaz? Ada yang kepingin? Enggak lah Ustaz, kayaknya nggak mungkin Ustaz. Ada orang yang tahu diri, angan-angannya enggak lah Ustaz. Anda nggak mau terlalu berlebihan. Ini ada yang antum bisa dapat gedung ini, gedung yang di sebelah, tuh hotel, semuanya bisa antum dapatkan semua. 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari gedung ini, lebih baik dari semua yang ada di Jakarta ini, lebih baik dari semua yang ada di muka bumi ini dan isinya. Itu 2 rakaat sebelum subuhnya. Antum pernah punya angan-angan untuk 2 rakaat sebelum subuh? Insya Allah Ustaz. Baru pertama dengar hadisnya ini. Pertama terus antum dengar hadisnya. Allahu Akbar. Antum jamaah kita nih, anak-anak sama antum sama semuanya. Kadang-kadang ada yang kerjanya ngelihat iklan di koran. Iklan. Ada bonus apa. Apalagi kalau sudah ada diskon ya. Allahu Akbar. Diskon nih sekian-sekian. Ini Ramadan penuh dengan diskon. Diskon dosa kita. Antum mau nggak cari itu? Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan jamaah. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, fadhal, serahkan kepada Syekh Abdul Razak. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin langsung aja ya, untuk mempersingkat waktu, ada yang ingin bertanya kepada Ustadz. Ibu-ibu mungkin bisa ditulis secara kertas atau langsung juga boleh Ustadz ya. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung, kita oper ke belakang mikrofonnya. Atau ada mikrofon lagi, Bang? Silakan. Ada yang mau tanya apa enggak? Ada yang mau udah paham semua mereka. Nah, ini nih, ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya. Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini juga dalam rangka menyambut Ramadan. Kemudian tema kita bicara tentang tobat. Jadi yang ingin saya tanyakan, sejatinya tobat yang nasuha dan apa yang harus kita lakukan itu seperti bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah. Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kita bicara tobat, tapi ternyata tidak semua tobat diterima. Kan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang benar. Gimana tuh taubat yang benar, yang murni, yang bakal diterima sama Allah dan berdampak dosa-dosa kita diampuni? Para ulama menyebutkan syarat taubat itu yang pertama adalah menyesali. Antum harus menyesali perbuatan yang antum kerjakan. Yang kedua meninggalkan. Setelah menyesal, tinggalkan perbuatan itu. Yang ketiga nih, berazam untuk tidak mengulangi, bertekad untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Niat, aku nggak bakal ngulangi selama-lamanya. Kalau ini berkaitan dengan manusia, maka kita harus minta maaf sama dia. Ada tambahan syarat keempat.
Kalau kita punya salah mencaci maki fulan, urusannya kita bukan sama Allah aja, sama dia. Kita pernah ngambil harta fulan, kita pernah melakukan kesalahan kepada fulan, maka kita harus minta maaf sama dia. Kemudian setelah itu memperbanyak amal soleh, jamaah. Karena orang yang tobat ini harus menjauh dari lingkungan yang tidak baik. Kalau enggak terseret kembali. Ana udah tobat, tapi balik lagi berbuat dosa itu. Dan dosa yang sama. Mungkin antum memang masih menetap di tempat itu. Akhirnya dosa itu ana nggak tahu, Ustaz, ana kumpul sama sohib-sohib, tahu-tahu nanti telat lagi sholatnya. Memang sohibnya itu semuanya nggak sholat. Maka antum cari sohib berubah, temannya itu berubah. Sehingga bisa menjaga antum untuk jadi lebih baik. Kemudian ada anjuran sholat taubat. Ada anjuran sholat taubat. Dalam hadis riwayat Ahmad. Dari Ali bin Abi Thalib. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda. Idza adznaba ahadukum dzamban. Apabila seorang di antara kalian melakukan dosa. Falyatawadda wal yuhsinit tuhur. Thumma yusalli rak'atain. Hendaklah orang ini berwudu, wudu yang baik. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia beristighfar mohon ampun sama Allah. Allah akan terima taubat. Tentunya dengan syarat yang tadi. Tapi ditambah dengan sholat taubat. Iya, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan tulisan Ustadz. Dari ibu-ibu dari akhwat ya. Tapi sebelum dibacakan pertanyaannya ada sedikit pengumuman. Tadi ada tambahan dari panitia bahwa kajian di Ramadan itu berjalan secara rutin. Insya Allah di sore hari pada pukul 5. Mungkin tadi ada yang telat hadir. Jadi setiap pukul 5 sore itu akan ada kajian rutin di masjid ini. Di Masjid Nur Salma ini insya Allah akan ada kajian rutin sampai menjelang maghrib. Selanjutnya nanti di luar Ramadan juga ternyata kabar gembiranya adalah kajiannya terus berlangsung. Jadi nggak hanya di Ramadan doang. Kayaknya tadi habis kena materi dari Ustadz Syafiq langsung berubah lagi nih. Langsung ada tambahan lagi setelah Ramadan. Dan ini benar-benar kabar gembira. Kalau Ana jadi penghuni kantor ini, Ana akan sujud syukur kepada Allah. Karena ini merupakan nikmat Allah kasih kita. Allah bukakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Jadi dimanfaatin nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya itu aja dulu. Itu aja dulu pengumumannya tadi dari panitia. Terima kasih. Iya, kita langsung ke pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, bagaimana kalau wanita tidak ikut sholat tarawih berjamaah di masjid? Apakah bisa sholat sendiri di rumah dan sebaiknya kapan waktunya? Apakah sama dengan waktu sholat tarawih dilaksanakan di masjid-masjid terdekat kita? Silakan Ustadz. Masya Allah. Yang pertama, Ana bahagia banget dengar kajian akan terus berlanjut jamaah. Usahakanlah kita untuk hadir. Karena kajian itu adalah taman dari taman-taman surga. Orang yang pulang kajian, kita berharap kita nih pulang malam ini. Akan ada yang menyeru dari langit mengatakan, Qumu maghfuran lakum. Kalian silahkan pulang semuanya dalam kondisi dosanya sudah diampuni semuanya. Maka jangan meremehkan kajian, tambah ilmu lah. Kalau antum mau cari tambahan harta, tapi juga perlu cari tambahan ilmu. Tapi berkaitan dengan pertanyaan sholat tarawih nih. Waktu sholat tarawih itu sebenarnya setelah Isya. Sampai fajar terbit. Itu waktunya. Jadi boleh melaksanakan di awal, boleh melaksanakan di pertengahan, boleh dilaksanakan di akhir. Dan pelaksanaannya tidak harus berjamaah. Bagi wanita-wanita yang mungkin dia punya hafalan Quran, silahkan sholat di rumahnya. Tapi ada wanita-wanita, Ustaz, anak kalau di rumah, Ustaz, sholat cuma 4 rakaat, selesai. Kenapa? Kadangkala suasana tidak mendukung. Sholat di sebelah ranjang. Wah. Lihat, aduh enak banget. Tapi kalau di masjid kan lihat semuanya pada sholat. Jadi kita jadi semangat tuh. Maka lihat. Memang lebih baik ketika kita sembunyi-sembunyi sholat sunnah ini. Hanya untuk sholat tarawih sebagian lama
mengatakan lebih utama kita sholat berjamaah di masjid untuk para lelaki sebenarnya. Jadi bagi wanita boleh sholatnya umpamanya ba'dal isya. Dia sholat, ana mau sholat lah 4 rakaat ba'dal isya. Nanti ana lengkapin pas waktu sahur. Nggak apa-apa. Buat teman-teman yang kerja, kadangkala dia pas orang-orang tarawih dia di jalan. Sampai rumah, oh orang udah witir. Antum langsung ikut witir. Allahu Akbar. Itu cuma dapat 3 rakaat. Tuh, artinya nggak harus artinya nanti ana mau 11, ana mau 23, ana mau 27, nggak ada masalah. Berapapun yang penting dua-dua, kalau takut subuh kata Nabi SAW ditutup dengan witir. Dan usahakan jamaah selesai Ramadan. Kita sekarang mulailah. Nih bulan Sya'ban nih sebelum masuk Ramadan antum sudah mulai sholat. Pulang dari sini isya sebelum tidur witir 3 rakaat. Atau enggak lah ana mau witirnya di akhir malam, dibiasakan. Sehingga nanti masuk Ramadan antum tidak malas. Biasanya orang awal Ramadan tuh jamaah gayanya macam-macam. Ada yang masuk kantor agak lemes. Kenapa? Lagi puasa. Nah, semuanya puasa lah. Cuma ente aja yang puasa. Jadi karena dia nggak biasa puasa. Jadi seakan-akan Masya Allah. Kayaknya suruh berhenti aja Pak. Ya seakan-akan dia gimana gitu. Maka bagi para wanita tetap sholat tarawih walaupun tidak berjamaah di masjid. Bagi yang laki-laki juga seperti itu. Pulang kerja di masjid sudah selesai tarawih, antum sholat sendiri di rumah. Bisa sama keluarganya. Bisa waktunya nantilah anak mau tidur capek, anak mau bangun jam 1, anak mau sholat. Tafadhol. Jadi waktunya setelah isya sampai fajar terbit. Mungkin itu menjadi penutup. Makasih banyak jemaah. Ana bahagia banget bisa melihat antum semua di sini. Bisa sampai ke gedung ini. Mudah-mudahan gedung ini jadi gedung yang penuh dengan berkah. Dengan adanya orang-orang yang menegakkan sholat, ngaji, berzikir sama Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Syafiq